Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia Jana dengan NIM 0503753449, Prodi Sistem Informasi UPJJ Palembang. Saya akan melakukan tugas 1 basis data dengan menggunakan aplikasi YED. Aplikasi YED adalah aplikasi desktop gratis yang serbaguna untuk membuat diagram berkualitas tinggi, manual ataupun otomatis. Lalu yang kedua adalah langkah-langkah yang akan saya terapkan sebelum saya masuk melakukan tugas tersebut menggunakan aplikasi YED. Yang pertama adalah mengidentifikasi atau menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Maksud dalam database adalah soalnya nanti, maka nanti saya akan menentukan dulu, mengelompokkan. Ya, Bu ya. Lalu yang kedua adalah menentukan atribut-atribut atau filen dari masing-masing entiti beserta kuncinya, beserta key-nya, Bu ya. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada dan beserta kunci tamunya atau origin key-nya, Ibu. Lalu yang keempat adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan, apakah dia one to one atau one to many, ya Bu ya, kita tidak tahu. Jadi nanti akan saya teruskan di video tugas saya. Lalu yang terakhir adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif lainnya atau non key, Bu ya. Setelah ini saya akan merekam video tugas saya melalui handphone. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kepada Ibu karena saya tidak bisa menggunakan aplikasi perekam video langsung dari laptop dikarenakan laptop saya tidak memumpuni device-nya. Jadi saya harap Ibu memahami dan memaklumkan tugas saya ini, dan saya akan bekerja keras dan juga saya menerima saran dan pesannya untuk Ibu. Selamat menyaksikan Ibu, terima kasih. Ibu, saatnya saya sudah ada di depan laptop saya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kepada Ibu dosen jika seandainya ada keributan sedikit di video saya. Saya mohon maaf karena saya mengerjakannya di kantor saya. Baik, saat ini saya akan membuka aplikasi YED. Kebetulan saya sudah menginstal aplikasi YED. Mari kita buka aplikasi YED. Untuk tampilan aplikasi YED, pertama kalinya yaitu kosong ya Bu ya, tidak ada. Nih saya akan membuat ulang dari baru. Tidak ada sama sekali duluan pekerjaan yang saya lakukan. Lalu yang kedua, mari kita membaca soal. Yang pertama, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep yang diserahkan kepada pasien. Maka sesuai dengan identifikasi saya, maka pertama kali yang harus saya identifikasi adalah entitinya. Ada berapa entitas terdapat dalam tugas ini. Izin saya memperbesar soalnya Ibu. Oke. Untuk entitasnya ada 3. Pertama itu dokter. Kedua itu pasien. Dan yang ketiga adalah administrasi. Maka identifikasi entiti yang ada di soal ini terdapat 3 identitas. Yang pertama itu dokter, kedua pasien, ketiga administrasi. Maka ketika saya membuka aplikasi YED, kita pilih entity relationship, lalu entity. Nah, entitasnya dulu ya. Kita klik tulis administrasi. Oke, kita perbesar sedikit Ibu biar kelihatan panjang aja. Oke. Lalu yang kedua adalah dokter. Kita dokternya besar ya.
Lalu yang ketiga adalah pasien. Oke. Setelah ini kita akan menentukan atribut masing-masing beserta kuncinya. Maka yang awal sekali atributnya adalah atribut milik dokter yang pertama kali kita kerjakan. Bentar Bu, ada paket. Saya ambil paket dulu. Oke, baik Ibu. Maaf tadi ada gangguan sedikit. Maka yang kedua adalah menentukan atributnya, Bu. Atribut pertama adalah atribut dokter ini, Bu. Atributnya apa aja sih? Atribut dokter yang saya tahu adalah pertama ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis dan waktu kerja untuk yang dokter. Lalu untuk yang pasien, yaitu atributnya adalah ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin pasien, dan nomor HP pasien. Yang ketiga, atribut untuk administrasi. Maka atributnya adalah ID-nya. ID admin ini maksudnya administrasi, nama administrasi, dan waktu jaga. Lalu kita masukkan entity dengan atributnya. Maka kita gunakan atribut entity-nya menggunakan yang ini. Setelah selesai melakukan identifikasi dan menentukan atribut, sekarang adalah menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity yang beserta kunci tamu. Maka Bu, entity-nya adalah, tadi sudah saya sebutkan bahwa entity-nya adalah administrasi. Oke, kita ganti warna aja ya Pak. Oke, administrasi, lalu dokter entity-nya, dan ini adalah pasien. Maka untuk dokter itu harus bisa ke pasien, lalu pasien ke administrasi. Jadi ada tanda-tanda yang harus bisa menghubungkan antara
beberapa himpunan relasi atau entiti. Sekarang kita menentukan relasi untuk setiap himpunan relasi. Maka agar administrasi bisa memberikan nama pasien ke dokter, maka di sini kita tambahin, Bu, memberi data. Kita klik entity, oke. Di sini saja yang mungkin di sini, mungkin, oke. Maka di sini tulisannya adalah memberi data. Oke. Nah, agar administrasi bisa ke atribut yang ini. Oke. Kita buat ya. Oke. Kita harus pindahin ini sedikit sejajar. Kita buat, kita tarik ini ke sini. Baik, setelah ini kita langsung membuat garis administrasi ke atribut dulu. Jadi administrasi, atributnya. Lalu dari administrasi memberikan data agar bisa mencapai ke dokter. Sebelum itu kita memberikan dokter ini atribut dulu. Kita garis ke sini. Lalu selanjutnya data tadi agar bisa diproses oleh dokter, maka kita tambah ke sini. Oke. Nah, setelah ini dokter harus memberikan relosipnya, yaitu berupa pertama atributnya tadi, lalu tanggal lahirnya, dokter spesialisnya, waktu kerjanya agar pasien tahu, lalu nomor HP. Nah, agar bisa mencapai juga ke sini, maka kita tambahin di sini itu pemeriksaan. Mohon izin dulu ya, kita geser dulu agar muat sedikit. Oke, ke sini dikit. Oke, kita ke entity kembali untuk menambah di sini. Nanti saya ganti warnanya agar Ibu kelihatan setelah di akhir memeriksa. Oke. Setelah ini, sebelum kita ke memeriksa ini, administrasi harus tahu pasien sudah mendaftar atau belum. Maka di sini sejajar dengan pasien wajib mendaftar. Mendaftar. Oke. Oke, pertama kita tarik dulu garis bahwa pasien ini harus sudah mendaftar. Ketika dia sudah mendaftar, maka administrasi akan merespon daftar pasiennya tadi dengan pasien menuliskan atribut sebagai berikut: ID pasien, nama pasien, dan jenis kelamin. Sebagai tambahan kita tambahin yaitu nomor handphone. Yes. Oke. Lanjut, setelah administrasi pasien mendaftar tadi, maka administrasi akan meneruskannya dengan memberi daftar kepada dokter. Setelah itu, dokter membaca data dari pasien, maka dokter yang akan mengerjakan sesuai spesialis penyakit pasien, maka akan meneruskan pemeriksaan, lalu memanggil pasien. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa
dokter dengan pasien dapat dibaca banyak dokter dalam memeriksa banyak pasien. Lalu dokter dengan administrator atau administrasi dapat dibaca banyak administrasi memberikan data ke banyak dokter. Lalu administrasi dengan pasien dapat dibaca satu administrasi melayani banyak pasien. Maka tahap selanjutnya adalah melengkapi himpunan identitas relasi atribut deskriptifnya, yaitu ID dokter, nama dokter, alamat dokter itu memiliki adanya dokter admin. Maka di sini relasi tambahannya adalah dokter admin. Oke, kita tambahin sini, Bu. Dokter admin. Kita gedein dikit. Oke. Oh, salah. Klik aja harusnya. Nah, dokter admin ini mencakup ID data dokter yang lain. Nah, kita tambah di sini ID dokter, ID adminnya. Oke, karena tempatnya sempil ya, kita coba dulu di sini. ID admin. Oke. Oke, kita tambah ke sini. Oke. Nah, untuk ini, Bu, kenapa saya menambahkan dokter admin atau ID dokter admin? Ini sebagai relasi setelah memberi data sini. Maka dokter ini akan ke dokter admin dulu untuk merealisasi pemeriksaan dan pendaftaran pasien. Maka, jika relasi dari setiap entiti memiliki banyak nilai MN, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Maka kasus yang terjadi di tugas 1 adalah kasus relatif yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, di mana pasien harus mendaftar ke administrasi akan memberikan data dan meneruskan ke dokter akan meneruskannya ke dokter admin terlebih dahulu, lalu dokter admin akan meneruskan kembali ke ID dokter, alamat dokter, dan meneruskan ke spesialis dokter. Ini ya. Oke. Baik. Selesai sudah tugas video basis data saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah menyempatkan waktu dan menilai hasil diskusi saya. Terima kasih.